Arsitektur Babilonia oleh Adia Sibgatullah, Yuda Pramudita, Leonita Giti Akila, Nurila Yuniarti, dan Solihah Hashimiyah dari Program Studi Arsitektur Universitas Pendidikan Indonesia. Sejarah singkat Babilonia dari segi agama dikutip dari Kitab Kejadian, Kitab Suci Perjanjian Lama, Kitab Yahudi Book of Jubilees, dan Al-Quran. Pasca musnahnya peradaban manusia akibat banjir bandang pada masa Nabi Nuh, muncullah peradaban baru di wilayah Mesopotamia, yaitu bangsa Babilonia. Rakyat Babilonia merupakan anak cucu Nabi Nuh. Mereka hanya memiliki satu bahasa pada awalnya. Kota Babilonia mengarah ke timur, menghadap padang gurun. Bangsa ini memiliki ciri khas bangunan menara yang menjulang tinggi. Tinggi menara Babilonia dapat mencapai 5.433 hasta atau sekitar 2.445 meter yang dibangun hingga ratusan tahun. Pembangunan menara-menara ini diprakarsai oleh Nimrod atau Namrud, yaitu Fir'aun dalam Islam, sebelum zaman Nebukadnezar. Pada awalnya menara ini dibangun Fir'aun untuk membuktikan dan melihat keberadaan Tuhan Nabi Musa. Lama-kelamaan, menara ini menjadi lambang keangkuhan dan kesombongan manusia pada masa itu, hingga Tuhan mengirimkan angin kencang ke menara dan menjatuhkannya ke atas bumi. Tuhan pun memecah belah manusia dalam berbagai bahasa di tiap wilayah berbeda. Old Babylonia. Old Babylonia atau biasa disebut Babilonia Lama adalah kerajaan kuno yang terletak di selatan Mesopotamia yang berkuasa sekitar tahun 1696 sampai dengan 1654 sebelum Masehi. Pendiri sekaligus raja pertamanya adalah kepala suku Amorit yang bernama Sumuabu. Selanjutnya, Babilonia mengalami masa kejayaan pada pemerintahan Raja Hammurabi, di mana ia berhasil menaklukkan kerajaan Akkadia dan Sumeria untuk memperluas kekuasaannya. Ia juga berhasil merumuskan undang-undang dan memahatnya di atas lempengan batu yang diberi nama Kitab Hukum Tertua. Namun, setelah Raja Hammurabi meninggal, kerajaan Babilonia melemah akibat serangan dari berbagai suku kecil, hingga akhirnya ditaklukkan seluruhnya oleh bangsa Assyria. Neo-Babilonia. Setelah berhasil menaklukkan ibu kota Ninive, Nabopolassar bersama bangsa Kaldea membangun kembali Babilonia yang telah runtuh dan memerintah sebagai raja pada tahun 612 sebelum Masehi. Kerajaan Babilonia baru ini terkenal dengan arsitektur kotanya yang megah pada masa pemerintahan Nebukadnezar II. Kerajaan ini dikelilingi rawa dan dua lapis dinding tebal. Sungai Eufrat mengalir ke tengah kota dan dihubungkan oleh jembatan batu yang indah. Di tengah kota terdapat zigurat dan kuil Dewa Marduk di sampingnya. Belum lagi taman gantungnya yang menjadi pusat perhatian banyak orang yang terkesan terhadap kejeniusan arsitekturnya. Hal ini menunjukkan betapa majunya kerajaan Babilonia baru saat itu, terutama dalam bidang arsitektur. Sayangnya, pada tahun 539 sebelum Masehi, kerajaan ini runtuh akibat serangan dari bangsa Media dan Persia. Gambar ini adalah ilustrasi kota Babilonia. Di dalam kota ini terdapat Ishtar Gate atau Gerbang Ishtar, Ziggurat Temple atau Kuil Ziggurat, Royal Palace atau Istana Kerajaan, Euphrates River atau Sungai Efrat, City Wall atau Tembok Pembatas Kota, Hanging Gardens of Babylon atau Taman Gantung Babilonia. Mesopotamia. Sumeria adalah peradaban pertama di dunia yang berkembang antara 4000 dan 3000 sebelum Masehi di dataran selatan Mesopotamia. Sumeria terdiri dari beberapa negara kota bagian, yaitu Niniwe, Uruk, dan Babilonia. Niniwe merupakan ibu kota Sumeria. Bangsa Niniwe yaitu orang Asyur. Uruk adalah negara kota terkuat. Peradaban Babilonia pertama kali mencapai puncak kekuasaan pada abad ke-18 sebelum Masehi. Dewa Mesopotamia. Agama di Mesopotamia kuno berpusat pada penyembahan banyak dewa. Setiap dewa bertanggung jawab atas bidang kehidupan yang berbeda. Dewa disembah di kuil besar, dirawat oleh para pendeta. Para dewa sungai diwakili dalam bentuk manusia. Orang Mesopotamia biasanya mengunjungi kuil mereka dengan persembahan, seperti hewan untuk dikorbankan.
untuk menyenangkan dewa mereka. Mereka meninggalkan patung dalam posisi menyembah yang akan terus berdoa kepada dewa atas nama mereka. Patung-patung ini menunjukkan bahwa orang Mesopotamia mengatupkan tangan mereka saat berdoa. Enki merupakan dewa air tawar, pengetahuan, perusak, kerajinan, dan pencipta. Ishtar adalah dewi cinta, perang, kesuburan, seksual, dan perwujudan planet Venus. Marduk adalah dewa utama, pelindung, dan penemu kota Babilonia. Ciri khas bangunan Babilonia. Yang pertama, adanya ukiran, patung, atau relief berbentuk naga dan banteng yang menggambarkan dewa bagi bangsa Babilonia, yakni Dewa Marduk. Kedua, kebanyakan bangunan dirancang tinggi yang mencerminkan hubungan langit dan bumi. Contohnya, seperti pada Menara Babel dan Ziggurat. Ketiga, pondasi bangunan kebanyakan menggunakan batu bata. Namun, karena sering terjadi banjir, oleh karenanya saat ini sisa-sisa peninggalan tidak bisa bertahan lama. Kuil Ziggurat. Ziggurat adalah tempat ibadah rakyat Mesopotamia. Ziggurat berbentuk piramida berundak raksasa yang menjulang di atas lanskap Mesopotamia kuno. Ziggurat dibangun sangat tinggi dengan beberapa tingkat dan tangga di antaranya. Filosofinya yaitu mencapai ke surga di mana para dewa dianggap tinggal. Ziggurat pertama dibangun di Ur, yang merupakan ibu kota Sumeria. Terbuat dari batu bata lumpur, setiap ziggurat diatapi sebuah kuil tempat para dewa dipercayai tidur di malam hari. Ketamenan ke ziggurat yang besar di Babilonia diperkirakan tingginya 300 kaki atau 90 meter, 2 kali tinggi patung Liberty di kota New York. Babylonian Monument atau Monumen Babilonia dibangun sekitar tahun 575 sebelum Masehi oleh Raja Nebukadnezar II. Monumen ini disebut juga dengan Ishtar Gate yang didedikasikan untuk Dewi Cinta, Ishtar, dan digunakan sebagai titik awal dari prosesi keagamaan. Monumen dilapisi dengan bata berlapis kaca berwarna biru juga 575 gambar naga dan banteng. Monumen Babilonia dirancang sebagai simbol kekuatan dan kekayaan Raja Nebukadnezar II. Hanging Garden of Babylon atau Taman Gantung di Babilonia dibangun oleh Raja Nebukadnezar II yang memerintah dari 602 hingga 562 sebelum Masehi. Legenda mengatakan bahwa penguasa yang kuat ini memutuskan untuk membangun taman sebagai hadiah yang indah untuk ratunya, Ametis. Dia berasal dari daerah pegunungan sehingga tingkatan taman mengingatkannya pada rumahnya. Salah satu cerita mengatakan bahwa taman itu tergantung di udara, seolah-olah disihir. Tidak ada sisa-sisa sejarah yang pernah ditemukan. Menara Babel, Babilonia. Arti kata Babel sama dengan kekacauan. Ini disebabkan oleh perbedaan-perbedaan bahasa yang merupakan bagian hukuman yang diberikan atas kesombongan manusia ketika pembangunan Menara Babel ini. Menara Babel didirikan selama 40 tahun. Menara Babel memiliki lantai dasar dengan ukuran 90 x 90 meter dan tingginya lebih dari 30 meter. Di atas lantai dasarnya dibangun 5 lantai dengan ukuran yang semakin mengecil di setiap lantainya, di mana tiap lantainya memiliki tinggi 6-18 meter. Samara Mosque. Bagian dalam ruang salat berhiaskan marmer yang membentuk pola segi 8 pada bagian sudut-sudut ruangan. Bagian mihrab dihiasi dengan mozaik kaca. Bagian belakang mihrab terdapat sebuah bangunan kecil yang digunakan sebagai tempat istirahat untuk para imam masjid dan sebagai tempat untuk menerima kunjungan khalifah pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah. Bagian dinding masjid terdapat sebuah panel berupa potongan-potongan kaca berwarna biru tua yang berderet. Lukisan kota Babilonia. Pada masa pemerintahan Nebukadnezar II, sekitar tahun 604 sampai 562 sebelum Masehi. Di latar depan adalah Sungai Efrat yang mengalir melalui pusat kota. Di samping Efrat adalah kompleks kuil suci Dewa Marduk yang disebut Esagila, termasuk ziggurat yang melahirkan kisah terkenal Alkitab mengenai menara Babilonia. Esagila sendiri terletak di sisi timur Babilonia
dan tembok pertahanan. Di luar dinding pertahanan, terdapat ladang yang ditanami. Kota Babel dianggap sebagai keajaiban dunia kuno dengan populasi 200.000 orang dan sistem tembok pertahanan yang mengelilingi kota selama 10 mil.